Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen piutang perusahaan. Pertama, kita akan bahas mengenai pengertian manajemen piutang. Manajemen piutang adalah sebuah proses yang mendata, mengumpulkan, dan menagih piutang perusahaan dari tangan konsumen. Sistem manajemen piutang yang baik akan menghindarkan Anda dari kekurangan dana akibat dana yang macet di tangan konsumen. Tujuan dari manajemen piutang itu sendiri ada beberapa. Yang pertama, 1. Volume penjualan kredit. Jadi semakin besar volume penjualan kredit, tentu saja semakin besar investasi yang tertanam di dalam piutang. Yang kedua, syarat pembayaran penjualan kredit. Semakin lama jangka waktu pelunasan, maka semakin besar investasinya pada piutang. Yang ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. Batas kredit dapat berupa kuantitatif dan berupa kualitatif. Yang keempat, kebijakan pengumpulan piutang. Di sini ada beberapa kebijakan pengumpulan piutang, yaitu pengumpulan piutang dapat bersifat aktif, pengumpulan piutang lebih tepat waktu, tetapi perlu tambahan biaya. Pengumpulan piutang pasif, yaitu keyakinan bahwa debitur menepati janji, maka risiko tertutup lebih besar. Yang berikutnya, kebiasaan membayar dari para pelanggan. Kemudian saya akan membahas mengenai masalah ruang lingkup piutang. Adapun ruang lingkup piutang dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu kebijaksanaan kredit dan kebijaksanaan pengumpulan piutang. Kemudian jenis piutang. Jenis piutang dibagi menjadi dua, yaitu piutang dagang dan piutang wesel. Lanjut, persyaratan kredit. Orang biasa menyebutnya persyaratan kredit atau kredit term adalah merupakan kondisi yang disyaratkan untuk pembayaran kembali piutang dari para pelanggan. Contoh, persyaratan kredit net 30. Artinya, langganan mempunyai tenggang waktu 30 hari untuk membayarkan utangnya kepada perusahaan tanpa diskon. Namun, apabila persyaratan kredit 10/30 dan pelanggan mampu melunasi hutangnya tanggal 9, maka perusahaan memberikan diskon sesuai ketentuan kesepakatan. Dalam menentukan besarnya investasi piutang, perlu diketahui 1. Rata-rata pengumpulan piutang misalkan 60 hari. Hal ini sama dengan jangka waktu kredit. 2. Tingkat perputaran piutang, yaitu jumlah hari dalam 1 tahun dibagi dengan jangka waktu kredit. Ketiga, jumlah investasi pada piutang, yaitu penjualan kredit dibagi dengan tingkat perputaran piutang. Perputaran piutang. Perputaran piutang dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut. Receivable turnover sama dengan net credit sales dibagi average receivable. Kemudian yang average collection period itu sama dengan 360 dibagi receivable turnover. Perputaran piutang atau receivable turnover dipengaruhi oleh syarat pembayaran dan kecenderungan debitur untuk menepati janji pembayarannya. Nah, di sini ada contoh-contoh perputaran piutang. Kemudian di sini pertimbangan pemberian kredit. Contohnya, selama ini perusahaan menjual secara tunai. Omset penjualan sebesar 800 juta, keuntungan 50% dan penjualan. Jika perusahaan berencana untuk menjual secara kredit dengan syarat pembayaran N/60, hal ini ditaksir akan meningkatkan omset penjualan menjadi 1,50 juta per tahun. Dana yang dibutuhkan untuk membiayai piutang tersebut ditaksir sebesar 148 juta. Apakah manajemen menerima alternatif penjualan kredit tersebut? Nah, di sini penjelasan 1 diuraikan perinciannya.
bisa dilihat, dan hasilnya benefit lebih besar daripada cost. Itu artinya kebijakan ini layak untuk diterapkan. Kemudian ini contoh yang kedua. Kita lihatkan saja. Sekarang kita membahas pencatatan kerugian piutang. Pencatatan kerugian piutang itu dibagi dalam beberapa metode. Satu diantaranya yaitu metode cadangan. Metode cadangan ini digunakan kerugian piutang yang biasa terjadi cukup besar. Yang kedua, metode penghapusan langsung. Apabila perusahaan menggunakan metode penghapusan langsung, maka jumlah kerugian piutang tidak perlu ditaksir. Dan dalam pembukuan tidak digunakan rekening cadangan kerugian piutang. Ketiga, pengalihan piutang. Keempat, penjualan dengan kartu kredit. Memperkecil risiko piutang. Plafon dibabat dari kredit, artinya makin kecil perusahaan menyediakan dana untuk mendukung kebijakan kredit, maka akan kecil risiko yang dihadapi perusahaan untuk penjualan kredit. Yang kedua, periode kredit, artinya semakin pendek jangka waktu kredit, maka dana akan cepat kembali. Yang ketiga, pemberian diskon, artinya dengan adanya diskon, pembeli akan segera melunasi sehingga memperkecil piutangnya. Kebijakan mengenai penagihan, artinya kebijakan yang dibuat perusahaan untuk mengumpulkan piutang secara intensif sehingga memperkecil risiko piutang yang dihadapi perusahaan. Yang kelima, melakukan seleksi terhadap pelanggan yang akan diberikan kredit yang menggunakan 5K. Penilaian risiko kredit. Di sini ada beberapa cara untuk penilaian risiko kredit. Cara yang pertama itu karakter. Karakter artinya kemungkinan dari pelanggan secara jujur berusaha memenuhi kewajibannya. Yang kedua, capacity, yaitu pendapat subjektif mengenai kemampuan pelanggan. Ini diukur dari rekod tahun sebelumnya atau dengan observasi fisik pada pabrik dan toko milik pelanggan. Yang ketiga, kapital, diukur oleh posisi finansial perusahaan secara umum, di mana hal ini ditunjukkan dengan analisis rasio finansial, khususnya ditekankan pada tangible net worth perusahaan. Yang keempat, secara kolateral, dicerminkan dari aktiva yang dijaminkan bagi keamanan kredit. Yang kelima, condition, menunjukkan pengaruh langsung dari tren ekonomi terhadap perusahaan atau perkembangan ekonomi yang mempengaruhi efek terhadap kemampuan pelanggan untuk memenuhi kewajibannya. Kemudian pencegahan risiko piutang itu soliditas komersil, yang kedua soliditas finansial, yang ketiga soliditas moral, yang keempat membuat klasifikasi kredit tiap pelanggan, yang kelima mengadakan seleksi kepada calon pelanggan. Jadi berdasarkan sejarah kredit, apakah pelanggan tersebut diturunkan ataupun ditambah plafonnya ataupun tetap. Demikian ulasan dari saya tentang manajemen piutang perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.